Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pada teman-teman semua. Nama saya Erwan bin Abdurrahman. Saya tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya yang biasa membuat konten-konten di channel YouTube Ki Ajar Padang. Semoga channel tersebut ada hikmah, ada manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saat ini saya baru bisa mencoba belajar membuat konten, bisa tatap muka langsung dengan teman-teman semua. Semoga ini pun bisa menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua dan bisa menjadi manfaat secara lahiriah ataupun batinnya untuk kita semua. Nah, pada saat ini teman-teman kalau boleh saya akan bercerita tentang kisah Ramadan di bulan Ramadan tahun ini ya. Ini udah hari keberapa ya kita menjalani saum Ramadan ini sekarang. Nah ini ada hal yang menarik untuk saya di hari-hari Ramadan ini, terutama di hari kemarin teman-teman. Jadi hari kemarin itu saya menemani seseorang. Insya Allah ini kejadian nyata dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saya menemani seseorang yang beliau ini menjalani ibadah saum Ramadannya di bulan Ramadan tahun ini sedang mengalami yang namanya apa ya, mungkin banyak juga teman-teman di sana yang mengalami yang namanya krisis ekonomi atau misalnya ada kendala-kendala dalam kehidupan sehari-harinya, dalam finansialnya ataupun dari sisi pendapatan yang lainnya. Nah, saya menyaksikan orang ini dari hari kemarin itu pada saat sahur dia mendapatkan rezeki hanya cukup untuk bisa makan sekeluarganya. Itu pun ala kadarnya. Dengan Indomie mungkin, mohon maaf, dengan mie maksudnya, dengan mie, dengan nasi, air putih cukup. Kemudian sekeluarga mereka bisa berpuasa. Kemudian pada saat sore harinya setelah mereka menjalani sampai kepada sore harinya, pada saat mau berbuka, mereka belum mendapatkan syariat rizki untuk menyiapkan buka puasanya. Dan itu sampai azan maghrib datang, tiba waktunya untuk berbuka, mereka hanya bisa minum air putih. Kemudian ya karena belum ada apa-apa, mereka bersabar menunggu si ayahnya ini mencari jalan, mencari rizki dari Allah. Kemudian berusaha dan sebagainya. Akhirnya sama mendapatkan 2 bungkus mie rebus yang kebetulan satu keluarga itu mungkin tidak akan cukup porsi tersebut gitu, dan mereka menjalaninya, mereka menikmatinya, makan dengan mie tersebut apa adanya hanya untuk mengganjal perut lapar setelah mereka berpuasa. Nah, ini buat saya satu hal yang apa ya, sangat mengena di hati. Kenapa sangat mengena? Karena ini adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan kita, bahwa tidak selamanya rezeki kita itu dalam kelapangan, dan tidak selamanya pula rezeki kita itu ada dalam, anggaplah, sebuah tantangan atau kesulitan atau apapun bahasanya. Nah, kalau kita lihat adanya teman-teman kita di luar sana yang mengalami hal seperti yang tadi saya ceritakan tadi, saya kadangkala suka merasa apa ya, ada sesuatu yang dari sisi lain saya mengambil sudut pandang lainnya, bagaimana di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang misalnya sangat berlebihan, atau ya bisa dikatakan berlebihan di sini itu berlebihan dari rizkinya ataupun berlebihan dalam menyikapi Ramadan ini. Misal, kalau kita perhatikan, kadangkala setelah apa ya, mungkin kita tertutup apa ya, sebuah keinginan kita selama menahan hawa nafsu tersebut, dengan berbuka kita mendapatkan kenikmatannya. Kemudian makanan itu segala disediain teman-teman, kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang seperti itu gitu. Nah itu punten-punten kadangkala makanannya itu sampai bersisa tidak termakan oleh sekeluarga itu.
Nah, kebetulan kenapa saya ngambil tempat di sini? Saya tuh kebetulan ternak ayam di sini kecil-kecilan, belajar teman-teman minta doanya. Nah, itu tiap hari setelah bulan puasa itu yang namanya nasi-nasi yang tidak termakan, makanan-makanan sisa yang tidak termakan itu melimpah kalau bulan puasa itu untuk pakan ayam itu. Nah, di sana saya bisa melihat kenyataan di masyarakat bahwa di bulan puasa itu mereka menyediakan makanan untuk kebutuhan buka dan sahurnya itu, tapi kadang-kala mereka berlebih sehingga banyak nasi yang terbuang. Kalau dilihat itu ada lauk pauknya yang terbuang dan lain sebagainya. Nah, kalau kalau saya boleh mengingatkan diri saya, ini mohon maaf teman-teman, saya mungkin membuat konten-konten seperti ini hanya berkisar di kisah-kisah kehidupan pribadi saya dalam keseharian yang eh, menggugah pribadi saya dan ingin mencoba menyampaikan kepada teman-teman semua. Barangkali ini bisa jadi sebuah pelajaran hidup untuk kita semua. Kalau kita lihat dalam dalam keterangan menurut ulama-ulama yang pernah saya dengar bahwa dikatakan bukan termasuk orang yang beriman jikalau tetangga sebelahmu itu tidak makan. Nah, ini teman-teman di sini apakah kita sudah mengukur kapasitas diri kita dalam hal tersebut, terutama ajang Ramadan ini kita jadikan ajang ibadah fasabiqul khairat, berlomba dalam hal kebaikan di sini. Apakah kita sudah menelaah sampai ke sana? Apakah tetangga sebelah kita, kanan, kiri, depan, belakang, atau seputar, apakah mereka itu kita yakin semuanya sudah mendapatkan rezeki dari Allah ketika mereka sahur, ketika mereka berbuka? Atau ya, apa yang tadi saya ceritakan tadi itu sebetulnya ada di sekitar lingkungan kita. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya kita diberi rezeki berlebih, kemudian seperti yang tadi saya kisahkan bagaimana orang-orang yang karena betul-betul asik menikmati Ramadannya kemudian sampai menyiapkan fasilitas untuk berbuka dan sahurnya pun berlebihan malah terbuang. Coba kalau itu misalnya kita berbagi dengan tetangga, itu berbagi dengan saudara, berbagi dengan siapapun, siapapun, siapapun dalam hal ini menurut saya, karena itu sebuah kemanfaatan berbagi. Nah, kalau kalau misalnya menelaah keterangan dari ulama-ulama tadi, rasa-rasanya, wah, saya pribadi ini harus menelaah ulang sejauh mana kita peduli terhadap eh, di luar diri kita. Yang dikatakan tadi tetangga bisa jadi secara lahiriah, mungkin itu ya betul tetangga kita kanan kiri depan belakang dan sekitarnya. Tapi kalau kalau misalnya dikonversi dalam bahasa lain pemahaman saya pribadi, apakah tetangga di sini itu bisa diartikan juga saudara-saudara kita? Apakah itu adik kita, keluarga adik kita, keluarga kakak kita, keluarga sepupu kita? Kita nggak usah berbicara dulu yang jauh untuk menolong yang di luar sana di seberang lautan atau di seberang sungai. Mungkin kita melihat dulu orang-orang terdekat kita. Apakah mereka yakin kita bahwa mereka itu sudah mendapatkan rezeki dari Allah untuk mereka melakukan saum Ramadan ini, bekal saum Ramadan ini, diantaranya misalnya secara lahirnya untuk mereka sahur, untuk mereka berbuka, itu di luar nanti ibadah-ibadah secara personal. Karena yang saya tahu pula nih, teman-teman kata ulama-ulama kalau saya mendengarkan nasihat-nasihat, salah satu ibadah yang betul-betul privasi hanya dirinya dan Allah yang tahu itu adalah puasa, saum. Dalam hal ini yang wajib untuk umat muslim adalah saum Ramadan di antara. Nah, ini teman-teman saya mencoba menggugah hal-hal tersebut. Mari kita peduli dengan tetangga kita. Mari kita peduli dengan saudara-saudara kita. Kalau kita mau mungkin ya saya yakin teman-teman di luar sana itu udah banyak orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sudah rajin bersedekah. Mungkin di sini saya pribadi yang masih belum sampai ke tingkatan itu dan saya mencoba menggugah hal ini kepada pribadi saya dan semoga kisah saya tadi ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Dan satu hal, mohon maaf kepada teman-teman, saya membuat konten di channel Ki Ajar Padang ini banyak yang saya ambil berupa surah-surah Al-Quran, ayat-ayat, atau misalnya bacaan-bacaan berupa zikir atau sholawat atau apa. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya basicnya bukan orang pesantren.
saya bukan dari pondok pesantren dan saya ini mempelajari agama dari jalanan, dari kehidupan sehari-hari. Saya mencoba bertemu dengan sepuh-sepuh yang saya pikir dan saya rasa beliau-beliau ini orang-orang arif, beliau-beliau ini orang-orang yang ahli agama. Saya coba dekati, saya coba minta nasihat dari beliau-beliau dan sebagainya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau ketidaksesuaian dengan syariat-syariat dalam agama Islam atau dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena saya memang lebih banyak otodidak hidup dari jalanan. Tapi semoga dari perjalanan hidup saya ini kita mencoba berbagi sesuai dari Al-Quran itu sendiri, tawasau bil haq wa tawasau bisob, walah di ayat di surat Al-Balad ayat 17 kalau tidak salah dikatakan tawasau bil marhamah, mari kita berbagi tentang hal kebaikan, mari kita berbagi dengan kesabaran, dan mari kita berbagi dengan kasih sayang. Untuk sementara saya bisa menyampaikan kisah pengalaman hidup saya saat ini seperti itu. Mohon doa kepada teman-teman semua dan saya doakan untuk teman-teman semua yang melaksanakan saum Ramadan, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang seluas-luasnya untuk menjalani, untuk menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.